Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mudah menemukan judul skripsi. Sebagai seorang pendidik, beberapa kali saya mendapatkan keluhan dari mahasiswa yang datang kepada saya saat bimbingan sebagai dosen penasihat akademik atau DPA. Yang mereka keluhkan itu ketika sudah memasuki semester 7, di mana mereka sudah mempersiapkan seharusnya proposal skripsi, namun mereka belum juga mendapatkan ide bagaimana menemukan judul skripsi yang tepat, bagaimana cara mendapatkan judul supaya segera mulai digarap. Nah, dalam hal ini sesuatu yang wajar sesungguhnya, karena sebagian mahasiswa tidak tahu apa yang harus dilakukan saat mau mengajukan judul skripsi pada dosen penasehat akademik. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan cara mudah menemukan judul skripsi. Sebenarnya untuk menemukan judul skripsi tentulah tidak sesulit yang dibayangkan, ya. Walaupun mungkin hal yang sama bisa juga terjadi, seperti yang saya alami zaman kuliah S1 dulu, ya, bersama teman-teman yang lain, karena memang belum punya pengalaman, ya, bagaimana menyiapkan judul, mendapatkan judul, menyiapkan proposal, lalu kemudian seminar proposal, ya, untuk jenjang selanjutnya. Maka kali ini saya akan berikan tutorial cara mudah menemukan judul skripsi. Yang pertama adalah refresh dulu, ya, diri Anda ke tempat yang bisa memunculkan ide. Kalau di musim pandemi seperti sekarang ini mungkin ada pembatasan-pembatasan, ya. Tapi cobalah cari suasana, barangkali kondisi di mana Anda bisa tenang, nyaman, berpikir, ya, sehingga diharapkan bisa memunculkan ide, ya, dengan refresh singkat seperti itu. Kalau memang tidak bisa pergi ke pantai atau ke tempat-tempat wisata lainnya, ya, yang menyajikan kesejukan, kenyamanan, sehingga lalu muncul ide mengalir, ya. Selain pantai bisa saja mungkin ke gunung misalnya, ke tempat-tempat yang sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua, amati lingkungan di mana kita tinggal, ya. Cari inspirasi, ya. Misalnya kalau Anda di jurusan di fokus pada ilmu sosiologi, ya, mungkin lebih tepat, ya, di lingkungan Anda bagaimana persoalan-persoalan sosiologis yang ada di sekitar Anda. Kalau misalnya Anda di prodi hukum, ya, mungkin Anda bisa melihat fenomena kasus-kasus hukum yang terjadi di sekitar kita. Kalau Anda di jurusan ilmu agama, mungkin Anda bisa melihat fenomena-fenomena keagamaan yang terjadi. Sebenarnya mudah, ya, dengan kita mencoba mengamati yang terdekat dulu dari lingkungan kita, ya. Lalu semoga saja itu memunculkan inspirasi. Apalagi nanti kalau seandainya Anda fokuskan judul itu untuk penelitian lapangan atau field research, ya, kecuali library research atau penelitian kepustakaan itu bisa cukup di perpustakaan. Tetapi dengan mengamati lingkungan di sekitar kita itu diharapkan bisa memunculkan ide-ide apa sih penelitian lapangan yang cocok ketika saya mengamati apa yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sesuaikan dengan concern penelitian Anda. Misalnya Anda concern di bidang apa, ya, perhatian Anda di bidang apa. Kalau Anda misalnya mahasiswa filsafat, seperti saya dosen filsafat, saya selalu mengarahkan pada mahasiswa untuk penelitian yang tentu saja berkaitan dengan filsafat, ya.
apakah itu filsafat Islam, filsafat Barat, ya, atau filsafat Timur. Nah, itu bisa saja. Jadi sesuaikan dengan concern Anda. Seandainya misalnya Anda, wah saya cocoknya ini meneliti dua jenis penelitian yang ingin saya tentukan dulu. Wah saya ini penelitiannya lapangan ini, cocoknya ini. Atau saya ini cocoknya penelitiannya kepustakaan ini. Tapi tetap Anda sesuaikan dengan perhatian Anda, di mana Anda merasa tertarik ya, untuk meneliti. Lalu yang keempat, pastikan judul ya menarik. Ya. Judul itu menarik. Jadi jangan cari judul yang biasa-biasa saja, tetapi ada hal yang menarik dari judul tersebut. Kemudian pastikan kebaruannya juga ya. Jadi novelty research misalnya penelitian terhadap apa yang akan Anda teliti itu, wah ini benar-benar baru ini. Misalnya sekarang segala sesuatu kan secara online ya. Jadi penelitian Anda berbau online. Nah, itu kan menarik ya. Sekarang misalnya kita banyak di rumah, penelitian Anda tentang fenomena atau perilaku masyarakat atau pribadi seseorang terkait dengan kondisi di mana orang lebih banyak di rumah, mempengaruhi wataan. Mungkin cocok itu untuk orang yang concern di bidang psikologi misalnya, seperti itu. Lalu kemudian yang kelima, pastikan Anda bisa menguasai. Jadi ketika Anda menemukan judul ya, sudah punya gambaran lah paling tidak temanya, pastikan Anda kira-kira bisa. Misalnya, ini contoh sederhana saja yang sering saya sarankan kepada mahasiswa saat bimbingan. Kalau misalnya dia meneliti, kemudian kepustakaannya banyak, daftar pustakanya itu memakai bahasa Arab misalnya, lalu dia tidak punya kemampuan bahasa Arab, saya sarankan kamu bisanya di bahasa apa selain bahasa Indonesia? Saya lebih mending bahasa Inggris Pak. Ya sudah, kamu cari referensi yang sekiranya itu kamu bisa menguasai, menerjemahkan dari referensi yang kamu gunakan. Jadi pastikan bukan hanya persoalan judul dikuasai, tapi materinya juga harus dikuasai, karena ketika menulis itu kita akan memakai referensi atau rujukan. Nah, rujukannya itu kita pastikan kita bisa memahami bahasa yang kita kuasai. Sehingga kalau memakai referensi Arab artinya kita bisa punya kemampuan bahasa Arab. Kalau banyak bahasa Inggrisnya, kita punya kemampuan membaca teks yang berbahasa Inggris. Lalu yang keenam, kunjungi library ya, kunjungi kepustakaan. Wah, ini kan musim corona Pak, gimana ini? Sekarang kan mengunjungi perpustakaan kan bisa online ya. Bahkan kita bisa mengupdate, kita bisa gunakan saja search engine di browsing, nanti Anda akan temukan judul-judul yang Anda butuhkan. Apalagi kalau Anda punya keyword untuk masuk ke perpustakaan-perpustakaan ya, yang seperti misalnya di Indonesia kan kita ada perpustakaan nasional misalnya, Anda bisa menjadi membernya ya. Nah, kunjungi secara online ya, baca buku-buku yang menarik menurut Anda untuk Anda gunakan dalam menggarap menemukan judul skripsi. Kemudian kalau misalnya andainya ada perpustakaan buka secara offline, ya gunakan juga. Ya walaupun ada pembatasan-pembatasan, kadang-kadang kan beda ya kalau kita mengunjungi perpustakaan secara online dengan mengunjungi perpustakaan secara offline. Ya mungkin perlu juga Anda lakukan, tentu saja tetap gunakan protokol kesehatan ya, misalnya seperti 5M ya, supaya Anda tetap nyaman, Anda tetap selalu sehat. Lalu yang ketujuh, siapkan kertas untuk mencatat hal penting. Baik Anda mengamati di lingkungan Anda, baik Anda di depan laptop atau komputer Anda, ya, Anda tetap mencatat ada hal poin-poin penting ya yang akan Anda gunakan nanti sebagai masukan-masukan ketika Anda memperbaiki judul, apakah dari segi bahasanya atau fokusnya, atau nanti judul itu terlalu luaskah, atau mungkin judul itu terlalu umum misalnya. Nah, buatkan catatan-catatan penting itu supaya mudah Anda mengingat apa yang sudah Anda telusuri. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Anda adalah memastikan banyak membaca. Ya, saya harus katakan itu karena dengan banyak membaca, Anda akan banyak mendapatkan sumber ilmu.
Dengan membaca, Anda akan banyak menemukan ide juga. Dengan banyak membaca, Anda akan merasa pede ya. Self confidence Anda akan naik. Wah, ini saya sudah banyak bacaan ini, punya referensi banyak ini. Silakan. Bahkan saya juga sering sampaikan ketika Anda membaca itu, baca juga skripsi-skripsi yang sejenis ya. Dan itu biasanya dalam skripsi kan ada proposal, kan ada telaah pustaka. Jadi itu nanti bisa melihat, oh ini sudah ada yang garap sisi ini, saya jangan menggarap yang ini. Oh ini belum ada yang menggarap, nah saya menggarap yang ini yang belum digarap. Sehingga nanti positioning Anda itu akan terlihat bahwa punya Anda benar-benar menarik. Dari mana Anda bisa mendapatkan itu? Dengan banyak membaca. Tentu saja Anda membaca tema-tema buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan Anda ajukan. Semoga ada manfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.